Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gemma Sukmawati Suryadi, salah satu dosen di program studi Teknik Grafika Politeknik Negeri Media Kreatif, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengujian bahan grafika. Mata kuliah pengujian bahan grafika adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi D3 Teknik Grafika dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang akan dicapai setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, diantaranya yang pertama adalah mampu mengidentifikasi, mengumpulkan data dan informasi tentang macam-macam produk cetak, mampu melaksanakan quality control pada proses produksi cetak, dan mampu mengaplikasikan dan mentransfer pengetahuan terapan di industri percetakan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengujian sifat-sifat tinta sesuai dengan standar yang berlaku. Pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini, yang pertama adalah pengertian, bahan baku, dan jenis-jenis tinta cetak, kemudian proses pembuatan dan sifat umum tinta cetak, pengujian sifat alir tinta cetak, meliputi viskositas, nilai batas alir, dan shortness ratio, kemudian pengujian kehalusan tinta cetak, lalu pengujian coba cetak tinta atau printability test, lalu pengujian density tinta cetak, pengujian ink trapping, pengukuran warna tinta menggunakan koordinat CIE LAB, pengujian ketahanan gosok warna tinta, pengujian ketahanan warna tinta terhadap beberapa larutan kimia, dan pengujian color matching untuk tinta warna spesial. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini diantaranya adalah dokumen-dokumen standar untuk prosedur pengujian tinta cetak, baik itu dokumen SNI, ISO maupun ASTM. Beberapa buku, baik itu buku cetak maupun e-book yang dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah pengujian bahan grafika, yaitu The Printing Ink Manual, Science and Technology of Printing Materials, Handbook of Print Media, dan What the Printer Should Know About Ink. Adapun sebagai referensi pendukung, kami menggunakan jurnal yang terbit baik nasional maupun internasional berkaitan dengan tinta cetak. Adapun sebagai bentuk evaluasi, bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 10% kehadiran, 20% UTS, kemudian 35% kuis, tugas, dan praktikum, lalu 35% untuk ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah syarat atau mata kuliah prasyarat sebelum mengambil mata kuliah pengujian bahan grafika, yaitu mata kuliah fisika terapan, mata kuliah kimia terapan, dan mata kuliah pengetahuan ilmu bahan grafika. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran dan praktikum di Laboratorium Pengujian Bahan Grafika sebagai gambaran dari pelaksanaan kegiatan pengajaran untuk mata kuliah pengujian bahan grafika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Wih, luar biasa. Siang-siang semangat ya. Udah makan siang semua berarti ya? Tadinya kalau ada yang belum makan siang mau saya traktir. Tapi tadi kompak udah makan siang semua, jadi alhamdulillah. Oke, semoga setelah makan siang nggak ngantuk ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah pengujian bahan grafika. Terakhir, minggu lalu ada yang masih ingat kita bahas apa? Angkat tangan? Dalam tangan tinta. Sebelum itu, atau saya ulang deh.
Ada yang masih ingat tinta cetak itu apa sih? Yuk, angkat tangan. Apa itu tinta cetak? Dari basic nih, definisi tinta cetak. Campuran bahan pewarna, Campuran bahan pewarna apa bahan penolong untuk mendapatkan sifat dan jenis tinta tertentu sesuai dengan kegunaannya dalam percetakan. Oke, tepuk tangan untuk Rido. Oke, sebelum lanjut, ada yang kelupaan. Saya absen dulu ya. Kayaknya ada yang nggak hadir nih hari ini. Oke, yang saya panggil namanya silahkan sebutkan hadir ya. Keluar. Adam Toti. Oke. Afkar. Oke. Akmal. Mal. Alfi Raihan. Sharon. Wulan. Zulfan. Oke. Nah, tadi definisi tentang tinta cetak, Dido udah hafal di luar kepala ya. Nah, berarti dari definisi tinta cetak itu, ada 3 bahan baku utama dalam tinta cetak. Apa aja? Angkat tangan. Pigmen. Yang lain? Selain pigmen? Varnis. Satu lagi? Zat aditif. Zat aditif atau bahan penolong. Ya, berarti masih fresh ya. Nah, kemarin juga kan kita sudah mulai praktikum. Walaupun praktikumnya bergiliran, tapi kita akan bahas satu persatu mengenai pengujian dari sifat-sifat tinta. Oke, ada yang masih ingat gak? Salah satu sifat tinta adalah sifat alir atau reologi. Ada yang masih ingat? Apa aja sih yang termasuk dalam sifat alir tinta? Kentalan, nilai batas air, Alir, sama tiksotropik. tiksotropi. Kekentalan itu apa? Husna, kekentalan itu apa sih? Kekentalan itu adalah ini Bu, titik alirnya. Titik alir Titik alir dari suatu cairan. dari Jadi suatu cairan. cepat lambatnya tetesan air tersebut, cairan tersebut. Cepat atau lambatnya aliran dari cairan tersebut. Ada yang mau menambahkan? Ya, kekentalan dipengaruhi oleh suhu, itu betul. Tapi kekentalan itu apa? Ketahanan mengalir dari suatu zat cair. Kalau kekentalan tinggi berarti dia mudah ngalir atau sulit alir? Sulit. Kalau dia mudah mengalir berarti kekentalannya rendah. Oke. Kita lanjut. Nah, hari ini kita spesifik akan membahas pengujian kekentalan tinta cetak. Kemarin ada 2 kelompok yang sudah nguji ya. Nah, sekarang hari ini saya akan menjelaskan sekaligus bagaimana cara kita tahu kekentalan tinta dari hasil pengujian itu. Karena kan saat diuji yang didapatkan datanya apa? Waktu kan? Waktu yang dibutuhkan mengalirnya tinta melalui batang gitu kan. Nah, dari situ gimana caranya kita bisa dapat kekentalan tinta. Tapi sebelum itu, sambil mereview materi minggu lalu, kita akan kuis dulu menggunakan Kahoot. Nah, silahkan login ke Kahoot. Bisa dengan scan QR code ini. Nah, hari ini juga saya bawa hadiah. Kita mulai. Udah siap? Siap Bu. Nah, kita kecilin dulu. Kita mulai pertanyaan pertama. Total hanya 5 pertanyaan seputar materi yang udah saya jelaskan minggu lalu. Saya juga ingin tahu sejauh mana kalian paham dengan yang dijelaskan sebelumnya. Siap ya? Pertanyaan pertama. Nah, kita full screen dulu. Waktunya hanya 20 detik per pertanyaan. Bahan baku tinta cetak adalah kecuali. Lihat ya, kecuali. Pilih warna yang ada di handphone. Pilihannya ada bahan pewarna, varnis, adesif, aditif. Waktunya hanya 20 detik. Oke. Yang bukan adalah adesif. Jangan ketukar dengan aditif ya. Aditif ini bahan baku. Masih ada yang
Ada yang jawab bahan pewarna. Mungkin kelupaan kecualinya ya. Oke. Sekarang kita lihat peringkat. Jeng jeng. Weh. Peringkat ini siapa nih? Unat nih. Oh. Namanya bukan nama asli, tidak berlaku. Danu. Putri Amalia yang ketiga, Muhammad Arif keempat, Astri yang kelima. Oke, masih ada 4 pertanyaan lagi. Cepat atau lambatnya? Cepat atau lambatnya menjawab mempengaruhi poin. Jadi kalau jawabannya benar, jawabnya lama, poinnya lebih kecil. Siap, lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Oh, ini vernis ya. Fungsi vernis dalam tinta cetak adalah: apakah memberi kesan warna, membantu mempercepat proses pengeringan, mengurangi kelengketan, atau sebagai pengikat di antara molekul bahan pewarna? Ayo, waktunya 3 detik lagi. Oke. Jawaban yang benar adalah sebagai pengikat atau binder, atau disebut juga dia vehicle. Jadi dia yang mengantarkan bahan pewarna ke media cetak. Kita lihat apakah peringkatnya berubah, apakah masih Akmal. Kita lihat ya. Jeng jeng. Wis. Berubah total ya. Faiz, Akmal, oh Akmal masih. Nastiti menyusul, Aza dan Toti. Nih Toti yang punya bakso ya. Oke, siap lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga. Salah satu tahap pembuatan tinta adalah grinding. Nah, grinding menggunakan alat apa? Yo, yang mana? Grinding. Penggilingan, penghalusan. Apa pakai mixer atau pakai blender, roll mill, atau neraca analitik? Hati-hati menekan jawaban. Oke, jawaban yang benar adalah 3 roll mill. Masih ada yang jawab neraca analitik. Gimana caranya menggiling pakai neraca? Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Jawab dengan cepat tapi hati-hati. Gejala pengembalian pada bahan yang menjadi cair bila digerakkan, menjadi kental kembali bila didiamkan, disebut apa? Nah, udah dijelasin nih. Bagian dari sifat alir juga. Ya, apakah peringkatnya masih sama? Kekentalan, nilai batas alir, tisotropi atau ink shortness? Jawabannya adalah tiksotropi. Nah, tinta cetak itu bersifat tiksotropi. Kalau diaduk, dia mencair. Kalau didiamkan, dia kembali mengental. Oke, kira-kira juara 1 siapa? Ines. Kita lihat ya. Podium 3 juara. Oke, juara 1 Nastiti. Juara 2 Putri dan juara 3 Husna. Tepuk tangan untuk ketiga juara. Pertemuan selanjutnya nanti. Oh, giliran game aja semangat ya. Oke, silakan maju juara pertama dulu, Nastiti. Maju ke depan. Bisa memilih hadiah. Mau yang mana? Mau tas, topi? Juara 1 dulu, juara 1 dulu. Juara 1 mau yang mana? Mau tas. Oke. Tepuk tangan untuk juara 1. Juara 2 Putri. Boleh, silakan. Juara 3 Husna dapat buku. Tepuk tangan untuk para juara. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Kita lanjut mengenai sifat alir tinta cetak. Khususnya hari ini kita akan membahas kekentalan
tinta cetak. Lanjut. Nah, tadi udah kita bahas ya, kekentalan adalah ketahanan mengalir. Jadi kalau kekentalannya tinggi, berarti zat cair tersebut tahan terhadap aliran, artinya lebih sulit mengalir lah gitu. Ketahanan mengalir suatu zat cair, semakin kental zat cair maka semakin sulit mengalir. Kemudian kita lanjut, nah pengujian kekentalan tinta, nama alat ukurnya apa? Kemarin yang udah uji apa? Larai viskometer. Nah, kita menguji kekentalan tinta menggunakan alat viskometer. Viskometer itu udah macam-macam. Nah, yang digunakan untuk mengukur kekentalan tinta adalah jenis yang larai viskometer. Nah, kita menguji berdasarkan standar ISO 12644 tahun 96. Jadi nomor ISO-nya sama 12644 mengenai reologi atau sifat alir dari tinta pasta dan juga vehicle-nya atau furnace-nya menggunakan falling rod viskometer. Nah, kekentalan tinta itu dapatnya dari tegangan geser dikurangi nilai batas alir dibagi laju geser. Nah, karena tinta ini kan zat cair plastis atau zat cair non-Newtonian. Zat cair plastis itu dia tidak bisa mengalir dengan gaya beratnya sendiri. Kalau zat cair asli seperti air, minyak, itu dia bisa mengalir dengan berat bebannya sendiri gitu. Jadi kalau kita tuang air atau tuang minyak, dia langsung mengalir gitu aja. Tapi kalau kita menuang tinta, dia tidak akan langsung mengalir. Butuh gaya supaya dia mulai mengalir. Makanya di sini ada nilai batas alir. Nah, nilai batas alir itu disebut dengan tau 0, lambangnya tau 0. Ini bacanya tau ya. Jadi kekentalan adalah tau dikurangi tau 0 dibagi dengan gamma. Tegangan geser itu adalah beta dikalikan dengan M0 plus M beban. M0 ini adalah massa dari batang itu sendiri. Ditambah dengan massa beban. Nah, ini yang akan kita masukkan. Karena ketika menguji, pertama kan kita nggak ada tambahan beban. Berarti itu hanya M0 saja. Ketika ada beban 50 gram, berarti M bebannya dimasukkan 50 gram. M beban 100 gram, masukkan 100 gram. Begitu seterusnya sampai menggunakan beban yang 1 kilo atau 1000 gram. M bebannya ini yang bervariasi yang akan nanti kita masukkan dalam perhitungan. Jadi laju geser atau gamma sama dengan alfa dibagi dengan T rata-rata. Nah, ini T rata-rata didapatkannya dari mana? Dari waktu yang kita catat selama pengukuran. Pertama, misalkan kita menggunakan beban yang 50 gram. Pengukuran pertama, waktunya berapa? 156,89 156,89 detik. Nah, kemudian pengujian yang kedua berapa waktunya? 153,27 detik. Nah, T bar ini dapatnya dari mana? Ini hasil rata-rata dari T1 dan T2. Masukin ke sini nilainya. Nah, yang tadi, yang tau, itu kan beta kali M0 ditambah M beban. Nah, ini yang dimasukkan adalah bebannya. Mulai dari 50 gram, 100 gram, 150 gram, dan seterusnya sampai 1000 gram. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita buat tabel seperti ini. Nah, ini materinya saya upload di Siak, jadi kalian bisa download di Siak ya. Laporan praktikum yang belum praktek juga bisa mulai menyiapkan tabelnya, supaya ketika praktek tinggal nginput, lalu tinggal hitung, bisa dapat nilai kekentalannya. Nah, udah dapet nih tegangan geser, tau 0. Tadi kan kekentalan itu adalah tau min tau 0 dibagi dengan gamma. Oke, kita udah dapat tau. Dah, catat untuk mulai menghitung si kekentalan tinta. Setelah itu kita bisa menghitung gamma atau laju geser. Ini ya, gamma. Dapatnya dari mana gamma itu? Gamma adalah alfa dibagi dengan T rata-rata. Alfanya sudah ada. T rata-rata dapatnya dari mana? T1 tambah T2 dibagi 2 totalnya. Tau sudah dapat, gamma sudah dapat. Oke,
Kita udah bisa ngitung kekentalan belum? Belum. Nah, gimana caranya kita bisa menghitung kekentalan atau viskositas? Tahu nol. Gimana kita tahu nilai batas alir dari tinta tersebut? Oke, caranya adalah tau sama gamma ini kita plot ke dalam grafik. Di mana dia berimpitan? Ada di garis yang 1, 2, 3. Yang ketiga ini berarti berapa? 6.000. Berarti nilai batas alirnya adalah 6.000 dyne per cm persegi. Gitu. Jadi tau 0 adalah nilai batas alir atau pertama kali dia mulai mengalir butuh gaya berapa. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Oke, jadi nanti untuk penulisan laporan tinggal langsung buat saja tabelnya. Dihitung setelah sampai dapat tegangan geser dan laju geser. Cara mendapatkan tau 0 atau nilai batas alir langsung plot ke dalam grafik. Cari nilai tau 0, barulah kita bisa menghitung nilai kekentalannya. Gimana caranya? Tau min tau 0 dibagi gamma. Yang pertama, taunya yang mana? 10.261,10. Dikurangi tau 0-nya tadi 6.000. Kurangi 6.000, baru dibagi dengan gamma 22,27. Dapatlah kekentalannya 191,35. Dan seterusnya dihitung. Ini kan sebetulnya dengan variasi beban, idealnya berapapun bebannya, nilai di sini akan sama. Idealnya. Tapi karena ini berbeda-beda, bisa jadi kondisi pengujiannya atau suhu ruangan juga berpengaruh, maka nilai kekentalan itu didapatkan dari rata-rata dari keseluruhan hasil pengujian. Gitu. Jadi kita rata-ratakan dari pengujian pertama sampai pengujian ke-13, kekentalan tintanya adalah 275,07. Satuannya adalah poise. Gitu, dapatlah nilai kekentalannya hasil dari rata-rata keseluruhan perhitungan viskositas atau kekentalan tinta. Gitu, dapatlah. Nanti yang dapat tinta cyan bisa di-share ke kelompok lain berapa kekentalannya, yang magenta berapa, yellow, black berapa. Nah, itu kemarin 2 pengujian yang sudah dilakukan. Tinggal tugasnya adalah yang pertama, yang melakukan pengujian kekentalan, berarti hitung masing-masing kelompok ya. Nilai batas alirnya berapa dari grafik itu. Kemudian kekentalan tinta dapatnya berapa. Laporan praktikum isinya gimana? Formatnya mulai dari judul, tujuan, prinsip pengujian, alat bahan, dan seterusnya sampai terakhir kesimpulan dan tambahkan referensi. Itu nanya. Iya. Referensinya itu kita nulis judulnya referensi aja atau sama kayak kata-kata dari jurnal tersebut? Boleh. Referensi gini, di dalam penjelasan, misalkan di pembahasan nih, kamu dapat nilai ink trappingnya sekian persen. Oh, ini sejalan dengan jurnalnya si Gema, misalkan ya. Beri penjelasan di sini, lalu referensi ini seperti daftar pustaka. Di daftar pustakanya tulis itu jurnal siapa, terbitan tahun kapan, dan informasi lengkapnya. Nah, kalau di pembahasan cukup kutipannya aja, gitu. Jadi seperti menulis karya tulis ilmiah, gitu. Atau misalkan ada referensi dari buku atau standar ISO, standar SNI, itu dikutip boleh. Referensinya masukin di sini. Gitu. Jadi ini tugas untuk minggu selanjutnya setelah praktikum udah selesai. Nanti yang kekentalan, yang ink trapping bisa dilanjutkan lalu dihitung. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa laporannya ya. Setelah praktikum, sudah tahu cara menghitungnya, langsung laporannya dibuat. Minggu depan ketika ke lab, harus dibawa laporannya untuk diperiksa. Oke, nggak ada yang bertanya? Udah jelas ya? Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan hari ini. Jangan lupa laporannya. Minggu depan ketemu lagi, semoga ada kesempatan untuk kuis-kuis yang lainnya. Disiapin aja. Adanya lebih gede. Kuotanya juga, kuota internet juga mempengaruhi ternyata ya. Siapa yang cepat ngeklik, itu poinnya lebih besar.
Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang kekurangan dari saya. Di luar kelas ini, di luar lab, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Siap, Bu. Saya selalu standby ya di sana. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, masih siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dari saya, semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi teknik grafika, khususnya untuk mata kuliah pengujian bahan grafika. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.